Aplikasi kata tugas yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan preposisi. Nah, preposisi ini biasa disebut juga dengan kata depan. Oke, preposisi disebut juga dengan kata depan, teman-teman. Nah, apa itu preposisi? Nah, preposisi yang juga disebut dengan kata depan, ini menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Jadi, preposisi itu menandai hubungan makna antara bagian yang di depan. Di sini ada preposisi. Dia menandai bagian yang ada di depan sini dengan bagian yang ada di belakangnya, gitu ya. Dia mencoba memberikan tanda dari kata sebelum preposisi, dari kalimat atau bagian sebelum preposisi dengan kata atau klausa setelah preposisi, gitu. Ini adalah salah satu pengertian dari preposisi atau kata depan, teman-teman. Kemudian, misalnya saya punya contoh nih dari frasa pergi ke pasar misalnya. Oke. Preposisi ke ini menyatakan hubungan makna arah antara si pergi dan pasar. Dia memberikan hubungan gitu ya. Hubungannya apa? Hubungannya berkaitan dengan arah. Jadi pergi arahnya ke pasar, arahnya pasar gitu. Ini menandakan hubungan makna arah gitu. Contohnya itu. Kemudian berada di depan nomina. Oke, jadi preposisi ini berada di depan nomina, adjektiva atau adverbia, sehingga terbentuk frasa preposisional. Nanti terkait dengan frasa ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini saya memberikan gambaran bahwa jika ditinjau dari perilaku sintaksis atau dari fungsinya sebagai kalimat gitu ya, preposisi berada di depan nomina, jadi dia ada di depan kata benda, adjektiva dia di depan kata sifat, dan adverbia dia di depan keterangan, sehingga terbentuklah yang disebut dengan frasa preposisional. Dengan demikian dapat terbentuk frasa preposisional seperti misalnya ke pasar, misalnya ada juga sampai penuh, atau dengan segera. Nah, ke pasar ini dari preposisi ke dengan nomina. Kemudian sampai ini preposisi juga, penuh ini adalah adjektiva gitu. Kemudian dengan ini preposisi, segera ini adverbia gitu. Jadi dia preposisinya berada di depan nomina, adjektiva atau adverbia gitu. Ini teman-teman. Kemudian berikutnya, preposisi itu dibedakan menjadi dua. Ditinjau dari segi bentuk, itu ada yang disebut dengan preposisi tunggal dan ada yang disebut dengan preposisi majemuk atau preposisi gabungan biasanya. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari si preposisi tunggal. Nah, ini ya preposisi dari segi bentuk itu ada tunggal dan ada gabungan. Yang dari segi tunggal itu ada preposisi dengan kata dasar yang berupa kata dasar. Kemudian ada juga preposisi yang berupa kata berafiks. Sementara preposisi dari segi gabungan, preposisi majemuk gitu ya, itu dibedakan menjadi dua, yaitu preposisi berdampingan dan preposisi berkorelasi. Nanti akan kita bahas satu persatu, teman-teman. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu preposisi yang berupa kata dasar. Oke, preposisi yang berupa kata dasar berarti dia adalah sebuah preposisi dalam kelompok kata yang hanya terdiri dari satu morfem. Oke, kita tarik ke bawah ya. Hanya terdiri dari satu morfem. Nah, kemarin kita sudah mempelajari sekilas terkait dengan apa itu morfem. Artinya sebuah kata atau bagian atau satuan yang tidak bisa dipecah lagi gitu. Misalnya kita punya akan, tidak bisa dipecah kembali gitu. Nah, ini menjadi contoh dari preposisi yang berupa kata dasar. Misalnya di sini ada akan.
Contoh kalimatnya misalnya ada takut akan kegelapan. Kegelapan. Kemudian antara misalnya antara anak dan ibu. Antara anak dan ibu. Misalnya ada juga bagi ini bagi para mahasiswa misalnya. Buat ini buat teman-teman bisa. Oke, kita acak aja ya. Nih contohnya ada banyak sekali dari misalnya berasal dari Bogor misalnya. Kemudian demi orang tua, dengan pergi dengan temannya misalnya. Di sini ada juga lepas. Lepas itu contohnya misalnya lepas pantai. Wih, lepas pantai. Lewat, ini lewat tengah malam. Oke, lewat tengah malam. Artinya udah dini hari gitu ya. Kemudian sampai. Di sini sampai contohnya misalnya sampai pagi gitu. Oke. Untuk itu buku untuk Tono misalnya. Oke, nah beberapa bentuk preposisi dalam daftar di atas menunjukkan gejala keanggotaan ganda, teman-teman. Misalnya di sini saya beri tanda antara, lepas, lewat, dan sampai. Dia punya keanggotaan ganda bahwa selain dia berfungsi sebagai preposisi atau kata depan, dia juga ternyata ada yang menjadi bagian dari bentuk kata yang lain, dari jenis kata yang lain. Misalnya antara, ini dia juga selain berperan sebagai preposisi gitu ya, dia juga ternyata punya makna lain sebagai noun atau kata benda. Kemudian lepas ini dia juga merupakan sebuah adjektiva. Kemudian lewat ini adalah sebuah verba juga. Kemudian sampai ini adalah verba. Maksudnya gini teman-teman, ketika kalian cek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, si kata-kata ini, antara ini, nanti akan ada tulisan. Antara, sebentar, misalnya ada tulisan di sini, satu ya, antara misalnya. Kalau kita cek, ada dua pengertian di sana. Yang pertama adalah, oke, kita cek dulu. Antara. Pertama, dia sebagai noun atau kata benda, itu maknanya adalah jarak. Nah, kemudian dia sebagai preposisi, ya maknanya adalah antara. Kalau antara berarti contoh kalimatnya misalnya antara anak dan ibu. Jadi untuk menyatakan hubungan gitu ya, menyatakan hubungan. Di sini ada contohnya antara anak dan ibu gitu. Menyatakan hubungan berarti antara anak dan ibu semuanya saling mengasihi misalnya gitu. Tuh. Nah, dia juga ada makna pre. Nah, gitu. Maknanya yaitu kata depan untuk menyatakan apa gitu. Ini adalah preposisi yang berupa kata dasar, yaitu hanya terdiri dari satu morfem saja. Berikutnya adalah preposisi berupa kata berafiks. Oke. Nah, preposisi dalam kelompok ini dibentuk dengan menambahkan afiks pada bentuk dasar yang termasuk kelas kata verba, adjektiva, atau nomina. Jadi bentuk dasarnya itu bisa verba, bisa adjektiva, atau bisa juga nomina. Afiksasi dalam pembentukan ini dapat berbentuk penambahan prefiks, sufiks, atau gabungan keduanya gitu ya. Misalnya saya tuliskan di sini. Dia pertama menambahkan afiks pada bentuk dasar gitu ya. Pada bentuk dasar. Bentuk dasarnya misalnya bisa verba, bisa adjektiva, atau bisa saja nomina gitu. Misalnya nih, dari preposisi berprefiks. Oke, ini sorry, ini salah nih. Prefiks, berprefiks. Oke, dari preposisi berprefiks, contohnya misalnya ada bersama, beserta, menjelang, kemudian ada juga
menurut, seantero, sekeliling, sekitar, selama, sepanjang, seputar, seluruh, terhadap. Nah, ini adalah contoh dari preposisi berprefiks. Kemudian ada juga yang disebut dengan preposisi bersufiks. Preposisi bersufiks berarti dia berakhiran gitu ya, bagaikan. Dia mendapat akhiran kan. Kalau berprefiks tadi adalah dia mendapat awalan, bersufiks dia mendapat akhiran. Ada juga yang berprefiks dan bersufiks. Oke, ini sorry teman-teman, ada revisi lagi. Ini adalah bersufiks. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya adalah mengelalui, jadi dia dapat imbuhan me dan i, kemudian mengenai dapat imbuhan me dan i juga gitu. Jadi dia ada awalan dan ada akhirannya gitu. Sorry tadi ada beberapa kesalahan terkait dengan tulisannya di sini, yaitu preposisi berprefiks, bersufiks, dan berprefiks dan bersufiks gitu. Ini terkait dengan preposisi yang berupa kata berafiks. Selanjutnya ada yang disebut dengan preposisi gabungan. Apa itu preposisi gabungan? Yaitu preposisi yang terdiri atas dua preposisi yang berdampingan atau dua preposisi yang berkorelasi. Kita ambil salah satu contoh, yang pertama dari yang preposisi yang berdampingan dulu. Ini adalah preposisi gabungan jenis pertama yang terdiri atas dua preposisi yang letaknya berurutan. Contohnya, misalnya di sini ada daripada. Menara ini lebih tinggi daripada pohon itu. Ini ada dua preposisi dari dan preposisi pada. Preposisi ke dan pada, oleh dan karena, oleh dan sebab, sampai dan ke, sampai dengan, selain dari. Yang sampai dan ke misalnya kami berjalan sampai ke bukit. Nah, ini adalah preposisi yang letaknya itu berdampingan. Kan tadi disebutkan bahwa dia terdiri dari dua preposisi. Ada yang letaknya berdampingan dan ada yang letaknya berkorelasi. Untuk yang berkorelasi itu contohnya misalnya adalah antara titik-titik dengan gitu ya. Itu dua unsur dari dua unsur preposisi yang dipakai berpasangan tetapi jaraknya terpisah oleh kata atau frasa lain. Misalnya antara dengan ini contohnya antara dia dan adiknya. Oke, yang dengan dulu. Yang dengan misalnya coba kita cari dulu. Oke, nanti dulu yang dengan ya. Misalnya yang antara dia dan adiknya ada perbedaan yang mencolok misalnya. Perbedaan mencolok. Nah, dia menggunakan dua preposisi, yaitu preposisi antara dan preposisi dan. Ya, tapi letaknya dipisahkan oleh kata atau frasa. Dipisahkan oleh kata atau frasa. Yang antara dengan misalnya antara dia dengan kekasihnya itu tidak akur misalnya, itu bisa seperti itu. Yang dari atau hingga misalnya seminar itu diadakan dari hari Senin hingga hari Kamis misalnya, atau seminar diadakan hari Senin sampai dengan hari Kamis minggu depan misalnya. Nah, ini adalah contoh dari preposisi yang berkorelasi, yaitu preposisi yang terdiri dari dua unsur yang dipakai berpasangan tetapi terpisah oleh kata atau frasa lain gitu. Ini masuk dalam preposisi gabungan. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dari peran atau makna dari preposisi. Makna dari preposisi itu di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah misal ada penanda tempat, penanda peruntukan, sebab, kesertaan atau cara, pelaku, waktu, ihwal, peristiwa, dan milik. Jadi teman-teman, preposisi itu punya fungsi atau peran untuk menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan dengan konstituen di belakang. Peran preposisi yang lazim dalam bahasa Indonesia adalah sebagai penanda hubungan gitu ya. Ada penanda hubungan tempat, peruntukan, sebab, kesertaan, pelaku, waktu, ihwal, dan juga milik. Untuk preposisi yang menandakan tempat itu ada contohnya di,
ke, dari, hingga, sampai, antara, dan pada. Misalnya dia pergi ke pasar, berarti dia menandakan adanya hubungan tempat gitu ya, yaitu pasar. Atau dia dia berjalan hingga rumah nenek misalnya. Nah, itu juga menandakan tempat di sana gitu. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu preposisi yang menandakan hubungan peruntukan. Ini contoh preposisinya adalah bagi, untuk, buat, dan guna. Misalnya tadi trotoar ditujukan bagi pejalan kaki, berarti untuk pejalan kaki itu. Kemudian ada juga preposisi yang menyatakan hubungan sebab. Itu contohnya ada karena, sebab, dan lantaran gitu ya. Nah, kemudian preposisi yang menyatakan cara itu ada dengan, sambil, beserta, bersama. Misalnya saya memotong rumput dengan apa? Dengan pemotong rumput misalnya, atau dengan gunting ibu misalnya. Nah, itu kan dengan menyatakan cara gitu. Caranya dengan itu tadi. Atau saya makan sambil berdiri, berarti caranya berdiri gitu. Nah, itu adalah preposisi yang menyatakan cara. Kemudian preposisi yang menyatakan pelaku itu ada oleh, contohnya. Misalnya saya bentar, apa ya? Oke, saya berpikir dulu. Oke, misalnya ada di sini oleh itu misalnya piring dicuci oleh ibu, berarti ibulah yang pelaku yang mencuci piring itu gitu. Misalnya ada lagi berikutnya, yaitu preposisi yang menyatakan hubungan waktu, ada pada, hingga, sampai, sejak, semenjak, menjelang. Misalnya saya tidur sejak siang tadi misalnya. Ini menandakan hubungan waktu. Ada juga preposisi yang menandakan peristiwa. Itu ada contohnya tentang, mengenai. Jadi seminar itu membahas tentang kesehatan reproduksi misalnya. Jadi itu membahas tentang ihwal peristiwa, tentang peristiwa tertentu. Kemudian ada juga preposisi yang menyatakan hubungan milik. Misalnya saya mengambil barang itu dari adik misalnya. Nah, itu menyatakan hubungan milik. Ini bisa kalian simpan ya pengertian-pengertian dari peran semantis preposisi ini, karena ini biasanya sering sekali untuk digunakan ya. Makna dari preposisi dia menandakan hubungan apa kira-kira preposisi ini. Menandakan misalnya ada di itu menandakan hubungan tempat gitu. Ini teman-teman terkait dengan peran semantis dari preposisi. Nah, berikut tadi kita sudah membahas terkait apa itu preposisi gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya.